Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa CITV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya sahabat siar Anda Nizam Zulfikar dalam program Sekar Jati, siaran edukasi Ramadan Yogyakarta Istimewa, yang alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama membahas tentang tema yang sungguh menarik, yakni wakaf di era digital. Dan kita sudah dibersamai oleh narasumber yang kompeten dari BWI DIY. Beliau adalah Kiai Haji Fahmi Akbar Idris. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, pangestune. Alhamdulillah. Mas Nizam, Jadi Pak Yai, mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari para pemirsa. Sesungguhnya apa sih antara beda zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Oh, nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa CITV yang dirahmati Allah, menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Nizam tadi. Jadi kita mengenal beberapa model charity di dalam Islam, itu ada 4, ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada wakaf. Di mana letak perbedaan utamanya? Mungkin saya gambarkan begini yang paling enak. Sedekah itu biasanya dipakai habis dan cenderung diberikan pada perorangan. Nah, gitu. Misalnya Mas Nizam ngasih ke adik, ya, ke tetangga, itu kategori sedekah. Kemudian kalau infak biasanya diberikan pada lembaga-lembaga. Contohnya Mas Nizam masukin ke kotak amal di masjid, ya, atau ke panti asuhan, atau kemanapun lah itu. Dan itu juga cenderung habis, artinya dimanfaatkan untuk operasional. Jadi di masjid mungkin untuk bayar listrik, untuk bersih-bersih, untuk membayar marbotnya bahkan gitu, nggak apa-apa itu. Kemudian kalau zakat jelas ketentuannya ada 2, ada zakat fitrah sama zakat mal. Zakat fitrah nanti akan kita berikan nanti menjelang sholat Id, itu diberikan dengan ketentuan yang sangat sangat simpel. Artinya semua orang harus mendapatkan makanan ketika merayakan hari raya. Jadi makanya kemudian kenapa fikihnya kemudian dibagikan dalam bentuk makanan pokok, beras atau gandum mungkin di sana, atau kurma dan sebagainya. Nah, kalau zakat mal adalah zakat atas harta. Jadi kita memberikan, dan biasanya pengelolaan zakat mal itu juga ada model lain. Ada dengan ada sebagian yang bagi habis, ada yang dikelola. Beberapa lembaga yang cukup misalnya seperti Lazis, Basnas, kemudian rumah zakat, dompet duafa, macam-macam itu, Lazisnu itu mereka mengelola zakat mal, dan itu kemudian diperuntukkan yang sifatnya kadang bahkan produktif, jadi diberikan kepada mustahik yang kemudian dikelola. Nah, wakaf ini memang unik, berbeda banget. Wakaf ini adalah jenis charity yang pokoknya ini tidak boleh hilang malahan. Kalau tadi kan Mas Nizam ngasih itu habis, ya kan, pakai habis. Tapi kalau wakaf ini malah justru tidak boleh. Justru pokoknya ini tidak boleh hilang. Malah haram, tidak boleh. Contohnya begini, kita wakaf tanah untuk masjid. Itu apapun kejadiannya, misalnya wakifnya yang mengikrarkan, ini pokoknya untuk masjid, ya harus untuk masjid. Bahkan nggak boleh untuk yang lain. Hukumnya cukup ketat di dalam fikihnya di wakaf. Sehingga, nah, karena pokoknya tidak boleh hilang, maka yang kemudian dimanfaatkan adalah dari kemanfaatan bahan itu. Nah, saya kira hari ini
MUI dalam hal ini dan juga otoritas keagamaan yang lain itu kemudian memberikan sebuah terobosan yang menurut saya luar biasa yang kita sebut sebagai wakaf tunai hari ini. Wakaf uang tunai. Keputusan MUI jelas, kemudian Dewan Syariah didukung oleh NU Muhammadiyah gitu. Nah, kalau dulu kami mendengar kata wakaf itu kayaknya harus orang kaya gitu kan, punya tanah luas terus sebagian diwakafkan untuk masjid, untuk sekolahan, untuk ya kegiatan sosial yang lain. Tetapi hari ini kalau kita sebut sebagai wakaf di era digital itu, wakaf itu kemudian menjadi sangat sederhana, bahkan murah, bahkan tidak harus nunggu kaya. Tidak harus nunggu kaya, kira-kira gitu. Mas Rizam boleh saja berwakaf itu bahkan Rp10.000 per bulan. Rp10.000. Masyarakat boleh. Jadi Rp50.000. Jadi tidak perlu punya tanah 200 meter untuk masjid. Enggak, sekarang sudah di. Nah, bagaimana pengelolaannya kemudian? Pemerintah melalui Kementerian Agama dan juga Badan Wakaf Indonesia itu kemudian membawa semacam regulasi bahwa lembaga-lembaga tertentu hanya yang boleh mengumpulkan, tidak boleh sembarang orang mengumpulkan uang ini. Makanya sering disebut sebagai nadhir wakaf tunai. Nadhir wakaf tunai. Ya, nadhir wakaf tunai ini harus dapat izin dari Kementerian Agama. Sertifikatnya. Ya, semacam sebagai lembaga yang mengumpulkan uang dari masyarakat. Banyak contohnya, ya. Nah, mereka lah yang lembaga ini mengumpulkan, kemudian uang yang terkumpul ini dikelola pakai bahasa yang sederhana, ada dua, bisa kemudian dimasukkan kepada lembaga keuangan syariah, kemudian bagi hasilnya. Jadi pokoknya kan nggak boleh hilang tadi, ya, nggak boleh hilang toh. Terus jadi bagi hasilnya itu yang dimanfaatkan atau dikelola dalam arti untuk investasi yang menguntungkan. Boleh. Jadi misalnya ini terkumpul uang nih 10 juta misalnya, terus yang 2 juta untuk modal jualan pulsa. Nah, misalnya gitu, boleh. Jadi uang wakaf itu. Sehingga wakaf hari ini itu kemudian sangat mudah. Bahkan murah. Lah kami di BWI, kemudian dalam ini Departemen Teknisnya Kementerian Agama dan para penggerak wakaf, itu selalu mengupayakan setiap saat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mudah berwakaf. Banyak sekali hari ini platform-platform digital, ya meskipun sebenarnya nggak boleh nyebut merek ini ya harusnya ya, tapi saya harus kasih contoh ini. Bagaimana dengan handphone, kita kemudian bisa berwakaf. Pilihannya banyak sekali. Ada ya ini saya bahkan di e-commerce itu mereka memunculkan ya e-commerce seperti, mohon maaf saya sebut merek tapi kan ini contoh loh, ada Tokopedia, Shopee, Rumah Zakat, banyak pasif amal. Jadi tidak hanya untuk belanja online, tetapi juga untuk wakaf. Luar biasa. Nah, ini kemudian harusnya logika kita sebagai tanda kutip lah yang ikut stakeholder di situ, berharap masyarakat kemudian ke depan mendapatkan semakin kemudahan-kemudahan itu. Harapannya tentu saja kita akan memberikan masyarakat ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi di dalam wakaf tunai. Karena bagi kami saya selaku ketua BWI DIY itu membuat semacam bolehlah dikatakan program ataupun poin utama dalam bahwa pemberdayaan wakaf ini termasuk yang menjadi prioritas program kami adalah harus bisa untuk mengentaskan kemiskinan. Harus bisa untuk mengentaskan. Sehingga ketika kita generating dana dari masyarakat, kemudian dikumpulkan oleh lembaga-lembaga nadhir ini, nadhir wakaf, uang yang dikelola itu harus sebagian diarahkan ke sana. Karena Jogja ini kebetulan itu tingkat kemiskinannya masih lumayan tinggi ya, masih cukup tinggi, sehingga seluruh komponen masyarakat harus mengupayakan ke situ, termasuk para lembaga-lembaga charity ini, lembaga-lembaga sosial keagamaan.
kita tahu bahwa karakteristik kemiskinan itu beda-beda satu desa dengan desa yang lain. Jangan sampai kemiskinan di desa A yang sebetulnya penyebabnya A, tapi penyelesaiannya justru nanti memberi beras misalnya, padahal dia kategori miskinnya karena mungkin tidak sekolah anaknya, dan sebagainya. Sehingga kami di BWI sudah menyampaikan kepada para penggiat wakaf, satu, bahwa wakaf harus diarahkan untuk membantu proses pengentasan kemiskinan di Yogyakarta. Ini termasuk prioritas program periode ini. Semata-mata satu, bahwa apapun bentuk donasinya, zakat atau wakaf atau kalau infrastruktur kita nggak bisa ya, karena itu bagi habis. Zakat mal terutama itu harus bisa memberikan daya dorong kepada kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana keniatan Nabi waktu itu bahwa zakat, wakaf, infak sedekah itu merupakan bagian dari pemerataan kesejahteraan. Saya kira itu, Mas Nizam. Baik, menarik ya. Ketika jumlah penduduk DIY dengan wakaf yang tidak harus kaya itu, yes, banyak orang yang kemudian berwakaf dengan kemudahan teknologi, dikumpulkan dan kemudian diambil nilai tambahnya, luar biasa bisa mengentaskan kemiskinan, Pak Yai. Sebetulnya kalau kita mau ya ini kebetulan acara ini namanya edukasi ya, edukasi ini sekalian, jadi educated ini sekalian. Jadi bahkan kami dari BI itu punya wakaf Goes to Campus. Nah, gitu kan. Kami mengenalkan platform-platform digital di situ. Ya kami memang kesannya mengiklankan orang yang sudah, tapi bukan maksud kita mengiklankan, tetapi ini loh platform-platform yang sudah disediakan untuk masyarakat, monggo milih yang mana. Kami tidak memiliki prediksi harus ke yang ke A atau ke B atau ke C, enggak. Silakan memilih masyarakat. Karena masyarakat itu pada dasarnya ketika memiliki kepercayaan pada salah satu lembaga dan lembaga itu kemudian memberikan reward informasi yang baik, saya yakin masyarakat akan semakin percaya kepada lembaga tersebut. Jadi misalnya saya percaya pada lembaga A, kemudian saya mendapatkan laporan, kemudian diberikan gambaran donasi Bapak diserahkan segini, donasi Ibu, pasti masyarakat akan semakin, sehingga proses kepercayaan itu biarlah alami di tingkat masyarakat. Nah, kami sebagai BWI dan juga Kementerian Agama ingin kepada lembaga-lembaga pengelola zakat ini, pengelola wakaf ini, kemudian jangan koyok wingi-wingi lah. Jadi donasi itu tiba-tiba masuk kampung, masuk desa, kalau nggak beras mie instan, kira-kira gitu kan. Nanti masuk kampung sana sama. Padahal sebetulnya problem di situ bukan problem perut. Iya. Saya waktu ikut rapat koordinasi pengentasan kemiskinan di Kepatian itu, bahkan ada satu kepala keluarga yang punya sapi 2, punya sepeda motor 1, tapi dikategorikan keluarga miskin. Lah ini kan aneh. Terus setelahnya, kenapa? Hanya karena rumahnya masih berlantai tanah. Alat ukurnya beda. Alat ukurnya. Nah, mestinya lembaga zakat, lembaga wakaf, itu ketika membantu rumah tangga ini, keluarga ini, jangan beras atau mie instan atau susu, tapi justru misalnya semen, pasir, suruhlah warga masyarakat untuk mengolah sendiri, kemudian melestari sendiri. Sehingga pada saat tahun berikutnya diperiksa oleh atau dinilai oleh BPS, oh rumah tangga ini sudah tidak miskin lagi. Nah, memang ini membutuhkan effort yang cukup keras lah ya, karena harus jadi satu persatu. Oh rumah tangga sana. Tetapi saya kira karakteristik kemiskinan di satu pedukuhan itu relatif sama lah. Karena Jogja ini memang aneh. Kemiskinan cukup tinggi, tetapi kok paling bahagia se-Indonesia. Ini kan, ini lucu lah Jogja inilah. Jadi di Jogja ini jadi masa miskin kok bahagia, kan aneh gitu kan. Nah, karena itu kami sangat menghimbau kepada seluruh lembaga donasi bahwa uang yang diambil dari masyarakat Jogja, ini kan donasi dari masyarakat Jogja kan, dikembalikan lagi lah kepada warga Jogja. Hadisnya jelas kok, bahwa
kita tidak akan pernah masuk surga kalau masih ada tetangga yang tidak bisa makan. Bagi para donatur, bagi para wakif, jelas ayatnya akan dilipatkan 7 bulir masing-masing menjadi 100, ya kan? 700 kali. Kalau janji-janji Allah terkait dengan manfaat kita bersedekah, berwakaf itu sudah nggak kurang-kurang. Banyak cerita-cerita yang saya kira masyarakat sudah sangat hafal, apalagi ini subuh, tarweh, ini kultum banyak sekali kan, sudah hafal semua, tidak perlu diulang lagi di forum ini. Tetapi yang paling pokok, bagaimana kemudian donasi itu lebih tepat sasaran, tepat guna. Dan ini saya kira pemerintah perlu memberikan dukungan yang cukup. Karena kami tahu bahwa nomenklatur di pemerintah itu tidak mudah yang seperti itu. Karena dunia APBD kan susah. Makanya kepada lembaga-lembaga donasi pada kesempatan yang baik ini, saya sangat mengharapkan, saya menghimbau untuk ketika memberikan donasi kepada warga masyarakat, betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan. Supaya dana ataupun sedekah ataupun zakat ataupun wakaf warga Yogyakarta kembali kepada warga Yogyakarta lagi untuk dalam proses membantu pengentasan kemiskinan di masa-masa yang datang. Saya kira itu. Oh iya Pak Yai, kalau ada perseorangan, misalnya wakaf tanah untuk masjid kan bisa dilihat hasilnya. Ya. Nah kalau ada kita mau wakaf uang, seandainya orang yang berwakaf itu ingin melihat uang saya selama ini dikemanakan, itu bisa nggak cara melacaknya? Sangat bisa, Mas Niljam. Jadi misalnya gini, hampir semua lembaga wakaf atau nadir wakaf, kita sebut nadir wakaf, itu bahkan setengah wajib kita selalu harus punya website. Ya, jadi kalau kemudian saya mewakafkan 100.000 bulan ini, bahkan ada pilihan. Saya sudah ngecek beberapa platform itu, jadi ada pilihan 100.000 untuk apa? Pendidikan, untuk misalnya peningkatan ekonomi. Nah, sekarang saya minta ditambah untuk pengentasan kemiskinan. Ada poin itu. Supaya apa? Tadi yang saya sampaikan. Nah, kepada warga masyarakat, saya misalkan contohkan ya ini, saya kasih 3 lah ya contoh. Ini mohon maaf, ini bukan iklan ini, tetapi karena ini yang ngasih contoh. Harus diinformasikan. Harus saya informasikan. Supaya bisa tahu. Paling tidak bisa melihat dari Lazismu, Lazisnu sama Pasif Amal. Ini kenapa sebut? Karena ini yang asli Jogja nih. Yang lainnya ini bukan asli Jogja. Yang asli Jogja 3 ini yang saya tahu. Nah, 3 ini bisa dilihat. Jadi bisa melihat ke websitenya, sehingga kita tahu, oh uang saya yang 100.000 kemarin dilarikan ke sana. Itu kelihatan. Sehingga masyarakat harusnya semakin percaya, semakin yakin kepada para lembaga-lembaga donatur itu. Sekarang mindsetnya lembaga juga harus berbeda. Oh iya, harus berbeda. Mereka harus akuntabel, nggak boleh lagi. Oh yang penting percaya, oh nggak bisa. Masyarakat harus diberikan. Karena semakin masyarakat itu diberikan informasi yang positif, diberikan informasi sebagaimana yang diharapkan, maka pasti kepercayaan masyarakat akan meningkat. Dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf, atau kita sebut sebagai literasi wakaf, itu pasti akan meningkatkan juga uang wakaf. Saya yakinlah Mas Niljam pasti setiap bulan sudah ada potongan jatah lah ya, kira-kira gitu ya, X rupiah ke sana gitu kan. Nah kita berharap ke sana ditambah 1 untuk wakaf tunai. Dan wakaf tunai itu boleh berapapun, 10.000 boleh, 20.000 diterima dengan baik, apalagi 50.000, syukur-syukur 500.000. Dan yang jelas di dalam wakaf itu, yang paling asik adalah ini tidak hilang. Ila yaumil qiyamah. Tidak hilang. Kenapa? Karena pokoknya tidak boleh hilang. Jadi ini akan terus-menerus memberikan pahala kebaikan kepada Mas Niljam dan keluarga. Amal jariah sampai. Amal jariah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Ada 3 amalan yang tidak putus. Salah satunya adalah sedekahun jariyah. Ya kan? Amal jariah yang tidak terputus. Dan ini akan terus-menerus. Bahkan boleh Mas Niljam nanti datang kepada lembaga wakaf, kepada nadir, saya bilang, saya mau mewakafkan 1 juta rupiah untuk orang tua saya. Untuk bapak saya, untuk ibu saya, untuk adik saya.
untuk anak-anak saya. Boleh sekali. Dan ini sekali lagi kita akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat bahwa berwakaf itu mudah, berwakaf itu murah, dan satu lagi saya harus nambah, berwakaf itu menggembirakan. Masya Allah. Pemirsa GTV, Masya Allah ya, kita harus banyak berinvestasi, terutama untuk kepentingan akhirat kita. Kalau kita sering nabung untuk kepentingan dunia, bayangkan dengan 10.000 ya, sama pulsa, maharan pulsa, Pak. Ya, betul. Baik, Pak Kiai, mungkin ada pertanyaan, apakah yang bisa dibayarkan hanya wakaf uang saja atau wakaf-wakaf yang lainnya dengan provider tadi? Oke. Yang paling menurut saya yang sekarang ini perlu diketahui oleh masyarakat, wakaf selain uang kan banyak, ya. Ini berakan ada istilah wakaf pengetahuan, ya kan, wakaf keahlian, itu kan. Jadi Mas Niljam ngajar di suatu tempat, tapi tidak digaji, tidak diberi honor, itu kita sebut sebagai wakaf pengetahuan, ya, wakaf keahlian, gitu kan. Nah, bahkan sekarang di dalam wakaf tunai itu ada lagi inovasi yang menurut saya bagus sekali. Kalau tadi kan saya wakaf 50.000, kan uang ini hilang dari catatan saya, karena saya sudah sedekahkan. Tapi bisa sekarang, wakafnya tidak begitu. Saya punya uang nih 2 juta, saya masukkan dalam deposito di salah satu lembaga keuangan syariah. Bagi hasil itu yang diwakafkan. Jadi ada semacam temporary wakaf. Temporary. Berapa? Oke, saya mau wakaf selama 2 tahun. Ya sudah, nanti 2 tahun itu malah balik ke catatan kita personal lagi. Itu bisa. Sehingga sekali lagi berwakaf itu hari ini sangat mudah. Sangat murah. Dan kepada semua masyarakat saya sangat menghimbau betul warga masyarakat untuk itu. Sekali lagi keunggulan wakaf ini ya, bukan berarti sedekah tidak baik, tidak unggul, tetap unggul, tetapi keunggulan, salah satu keunggulan wakaf yang tidak dimiliki di infak, sedekah, dan zakat itu adalah bahwa ini pokoknya ini akan terus tidak akan pernah habis. Dan itu berarti kita sudah menanam untuk sampai kita meninggal, bahkan setelah kita meninggal sampai akhir dunia ini. Dan itu sungguh merupakan janji Allah yang sangat luar biasa kepada kita, dan sangat sayang kalau kita tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira gitu, Mas Rizal. Baik, pada pemirsa, silakan segera buka smartphone-nya ya. Bisa langsung dibuka di Play Store itu Play Store. Ya. Langsung bisa diinstal, langsung bisa kemudian diwakafkan uangnya. Berapapun jumlahnya menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Baik Pak Kiai, kita sudah di penghujung acara, mungkin closing statement untuk para pemirsa GTV, agar mereka, para pemirsa semakin bersemangat untuk bisa banyak-banyak menabung untuk rekening akhiratnya. Kalau rekening dunia sudah tidak perlu disuruh, Pak Kiai. Oke. Pemirsa GTV yang sangat saya hormati, saya banggakan, dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami para, ya boleh disebut sebagai penggiat wakaf, khususnya yang di Yogyakarta, sangat menghimbau, memberikan apresiasi yang tinggi kepada warga masyarakat yang selama ini sudah memberikan wakafnya melalui berbagai lembaga. Tetapi kami yakin bahwa masyarakat di masa yang akan datang akan semakin meningkatkan wakaf itu. Yang kedua, banyak sudah kita sediakan platform-platform digital untuk ibu bapak. Silahkan memilih mau menggunakan jalur yang mana, sesuai dengan kenyamanan maupun kepercayaan ibu bapak sekalian. Yang ketiga, sebagaimana saya ungkapkan bahwa sebagian dari wakaf tadi, hasil dari wakaf tadi akan digunakan untuk program pengentasan kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga berapapun wakaf ibu bapak sekalian kepada lembaga manapun yang ada di Jogja, insya Allah hasilnya sebagian juga untuk menolong saudara-saudara kita yang hari ini masih belum beruntung. Semoga apa-apa yang ibu bapak sudah infakkan, sudah sedekahkan, sudah ibu bapak bayarkan zakatnya, dan juga ibu bapak sisihkan sebagian untuk wakaf,
mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, Mas Nizam, teman saya. Sekali lagi, saya sangat menghimbau, moga-moga kegiatan-kegiatan literasi seperti ini, Sekaraji, terima kasih kepada Pemprov, kepada Kemenak yang sudah mengundang kami, BWI, untuk memberikan literasi kepada warga masyarakat dan edukasi. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak Yai. Nggih. Baik, pemirsa GTV yang disayang Allah, alhamdulillah, mari kemudian sama-sama kita tingkatkan semangat untuk berwakaf, untuk bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Al-afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Setelah kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Fahmi Akbar Idris atas waktunya. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya bersama sahabat siar Anda Nizam Zulfikar dalam program Sekar Jati. Siaran edukasi Ramadan Yogyakarta Istimewa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini acara apa lagi, Pak? Aku ini habis ini studi.